Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Bu Andre, mohon maaf nih meminta waktunya sebentar. Berkenaan dengan adanya observasi tentang atau supervisi tentang pembelajaran di kelas, saya meminta bantuannya Bu Andre untuk melakukan observasi di kelasnya Bu Andre. Dengan senang hati Pak. Bu Andre ini mengajar kelas apa Bu? Kelas bahasa Inggris Pak Danang. Tepatnya kelas 9 saya mengajar di. Untuk kali ini Bu Andre di kelas 9 apa? Kelas 9A. Oh, kelas 9A. Kelas 9A. Materinya tentang apa Bu ya untuk pembelajaran hari ini? Untuk hari ini Pak Danang, saya selaku guru bahasa Inggris akan mengajarkan tentang teks narratif, di mana memang sesuai dengan silabus atau performance yang sudah ada ini dan tema bulan ini yaitu teks narratif. Tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajaran dari teks narratif yang ingin saya sampaikan pada materi hari ini yaitu anak paham dan mengerti bagaimana teks narratif itu sendiri. Yang kemudian dengan teks narratif dia paham, maka akan mengembangkan banyak cerita di Indonesia yang mengenai atau berhubungan dengan teks narratif itu sendiri, karena ada legenda, ada mitos dan lain sebagainya. Jadi tujuannya untuk memahami anak tentang teks naratif yang ada di Indonesia terutama ini dalam bentuk percakapan bahasa Inggris tentu ya. Ya, dan dialog ataupun juga teks narasi juga ada. Oh iya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, maksudnya apa yang ingin dicapai dari anak setelah pembelajaran ini? Adapun yang ingin dicapai tentunya setelah anak memahami tadi, anak bisa mengaplikasikan dari teks naratif tadi kan intinya begini Pak Dana. Teks naratif itu bertujuan anak menjadi bahagia, anak senang karena menghibur, maka dengan dia bisa dan paham dari teks itu, anak akan rajin membaca. Kemudian anak juga ada kemauan membaca, yang akhirnya literasi mereka juga akan sangat meningkat dengan berbagai teks yang tentang narasi tadi. Oh, gitu. Berarti untuk tujuan ini juga untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka juga. Kemudian strategi yang ingin Ibu siapkan untuk pembelajaran ini Bu? Pak Dana, terima kasih. Untuk strategi itu sendiri yang kami siapkan atau yang saya siapkan, saya menggunakan media Pak Dana. Menggunakan media yang akan memperjelas si anak dalam teks itu sendiri. Contohnya begini, misalkan hari ini saya mengambil legenda, maka mempersiapkan media apa? Berupa gambar dan berupa teks supaya anak berjelas lagi tentang materi. Itu menggunakan media gambar. Ya, strategi yang saya gunakan. Sudah sangat bagus sekali ya. Terima kasih untuk kali ini saya mengadakan pra-observasi sebelum ke pembelajaran di kelas. Nanti setelah ini kita akan melaksanakan observasinya di kelas Ibu. Ini kita akan belajar teks naratif karena sesuai dengan schedule kita bahwa sudah banyak materi, ada 6 kita pelajari materi yang ke-7 dan ke-7 mengenai teks naratif. Teks naratif sesuai dengan silabus dan promes yang ada di sekolah dan Bu Andre. Memang hari ini tema kita belajar mengenai teks naratif. Naratif itu sendiri sudah kalian membaca sebentar, materi ini sudah pernah kalian dapatkan atau cerita itu sudah kalian dengar. Bahkan kemarin waktu kelas 8 sudah juga berkunjung ke sana, ya kan? Kemana itu? Ada di mana itu? Maka tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian memahami teks naratif dengan tema atau judul Sang Dunia, tepatnya yaitu The Legend of Tangkuban Perahu. Dalam teks naratif ini anak-anakku semua, tentunya kalian akan bertemu nanti dengan banyak cerita. Seperti dengan materi sebelumnya, akan ada teks atau tenses yang digunakan dalam materi itu. Sudah belajar simple past tense, sudah belajar simple present, sudah belajar apa kemarin? Past, present, continuous, future. Berapa berarti?
kita tarik benang merah dalam teks naratif yaitu simple past tense. Itu saling berhubungan aja. Materi 1, 2, dan 3 sampai 1 itu saling berhubungan. Nah, fokus kita dalam teks naratif yaitu simple past tense. Nah, sekarang kalian mendengarkan apa? Lihat berhasil membaca kalian, ya Banda. Bukan cuma Sangkuri yang akan ketemu dengan cerita-cerita yang lain yang ada di Indonesia. Karena teks naratif itu tujuannya itu apa saja? Sangkuriang, kemudian Joko Kendil, apalagi cerita yang lain, banyak kan? Apa contohnya lagi yang lain? Mas, apalagi? Loro Jonggrang. Nah, ya banyak cerita. Dan berarti kamu merasa apa dengan begitu? Dengan membaca itu kamu merasa apa? Karena itu, apa yang kamu rasakan? Mengetahui, senang, apalagi memberikan wawasan. Apalagi kamu rasakan dengan membaca cerita yang menyenangkan, terhibur dengan teks itulah. Jadi nanti di endingnya setelah memahami, meningkatkan daya bacamu, kemudian akan merasa terhibur, ceritanya menyenangkan, ya Banda. Coba Bunda suruh membaca, meminta membaca teks yang ada di halaman misalkan 100, misalkan begini 133. Berupa dialog. Dengan saya meminta kalian membaca Sangkuriang, kira-kira lebih suka yang mana? Yang Sangkuriang karena lebih menyenangkan dan terhibur tadi. Gitu ya? Nah, dari sana kalian membaca. Ya, ini Bandi ada. Nah, saya tampilkan beberapa gambar untuk memperjelas dari cerita Sangkuriang. Ada si Eklesia ini kemarin kita tahu Eklesia di sebelahnya apa gimana? Oh Adit, oh bukan Eklesia tapi Adit. Akan ditambah ya ini ya. Oke, Mas dibantu Mas, aja. Sama bagus. Enggak, tanggal ini. Silakan ditambah. Ini ya. Oke. Inilah yang disebut dengan cakupan perahunya. Kemudian inilah yang akan disebut dengan cakupan perahunya. Ya, jadi ini hanya visualisasi tentang The Legend of Tangkuban Perahu yang akan kalian baca teksnya itu. Oke, sekarang coba kita simak bacaannya di sana. Ya. Oke. Once upon a time, there's life had happy family in the nice lands like Tangkuban land. Okay. They were amazing family. Thought the father was a black dog named Tuma. A mother named Dayang Sumbi, and their son was named Sangkuriang. One day, Dayang Sumbi escaped Sangkuriang to hunt a deer at the deep forest. Then he went to the dark jungle, but the fortune was not at him. He did not get it. At home, Sangkuriang gave Tumang refers to his mother, but he thought that it was a deer river. Then Dayang Sumbi did not believe about what he thought to her. Moreover, she did not see Tuma at home after Sangkuriang at home. Yes. Finally, Sangkuriang thought that because Yeah. To reach the legend of Tangkuban Perahu. Okay, thank you, Mas Bima. Okay, I will continue the story of Mas Bima.
After some years, Sangkuriang became a handsome chief. Like traveling to many beauty spots, he was very sure that her son, Sangkuriang, she tried to make him not to get married her. She gave a wish that Sangkuriang called his work. Dayang Sumbi woke up, the chicken to crow. Sangkuriang was very angry. Then he kicked the sheep into the lake that it began to be a mound. Now this mound is called a Sangkuriang Mound. Nah, kira-kira, do you understand about this story? Yes, secara kebiasaan paham ya. Iya. Jadi bagaimana kira-kira ceritanya tadi Sangkuriang tadi? Iya kan? If you find the difficult words, you must find the word from your dictionary. Nah ini bawa kamusmu. What is the difficult word in the legend of Sangkuban Perahu? Wah, siapa ada yang nggak tahu kata-kata ini ya? Oh, berarti saya harus buka kan? Kamus. Dan kira-kira kata apa yang kamu nggak paham? Oke, the first paragraph dulu. Paragraph 1 dulu. Jadi setelah melaksanakan observasi dari pembelajaran yang Bu Andre lakukan tadi, kita melakukan refleksi dulu ya Bu. Nah, hasil dari pra dan juga observasinya kita refleksikan di pasca observasi ini. Pada saat ini, kesempatan ini, saya ingin menanyakan, ini berhubungan dengan jalannya observasi tadi. Menurut Bu Andre, apa yang bisa diambil pelajarannya? Maksudnya apa yang Bu Andre dapatkan setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Apakah tujuannya sudah sesuai dengan perencanaan yang Bu Andre buat? Jadi Pak Danan, terima kasih atas istilahnya sama pembelajaran. Kita saling mengadakan feed and back dalam pembelajaran bahasa Inggris yang saya ajarkan. Ya, terima kasih Pak Danan. Ingin saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan bahasa Inggris tadi, dalam materi naratif teks, tujuan yang saya sampaikan itu sudah sesuai dengan kompetensi yang saya ajarkan. Kebetulan hari ini mengajarkan teks naratif, yaitu tentang folktale cerita rakyat Sangkuriang, sesuai dengan tujuan pembelajaran pokoknya sudah tercapai di sana. Kemudian dalam memberikan materi pun saya memberikan model dengan atau misalnya pemodelan dan pembelajaran di sini membuat bagaimana saya tertarik dengan media gambar yang saya ajarkan. Tujuannya supaya siswa lebih tertarik kembali dengan materi tersebut, kemudian anak bisa berasumsi dengan melihat gambar itu bagaimana pemikiran mereka, bagaimana istilahnya mereka diajak berpikir high level atau istilahnya kalau sekarang high overthinking dan sebagainya. Kemudian juga dalam membuat saya tertarik, selain menggunakan model gambar, saya juga menggunakan misalkan teks yang sudah ada, kami kembangkan kembali dengan ada misalkan istilahnya ada dialognya disertai dengan gambar, kemudian ada model di papan tulis sehingga anak tidak terfokus pada buku paket tapi juga ada visual yang baik. Jadi tujuan dari pembelajarannya tercapai gitu ya? Karena anak sudah bisa menyampaikan teks naratifnya berdasarkan pengalamannya mungkin Bu ya. Tadi saya lihat seperti itu. Harus Pak Yanang, kemarin memang untuk istilahnya kenapa cerita itu memang sesuai dengan istilahnya silabus. Memang saat ini naratif mengambil tema tentang folktale. Folktale di sini cerita yang terkenal, anak yang tahu itu Sangkuriang. Apalagi kemarin siswa kelas 8 sudah tahu objek itu karena pernah ke sana kemarin waktu studi itu kita ke sana. Jadi anak lebih jelas, oh ini toh namanya ceritanya, oh ini toh kisahnya. Luar biasa untuk apa itu namanya pemanfaatan pengalaman siswa. Nah, itu tadi bisa digunakan sebagai pengingat kembali bahwa siswa itu pernah berada di tempat itu, di objek itu untuk dijadikan sebuah teknologi. Itu berarti sudah masuk dalam kondisi PSE Bu, pembelajaran sosial emosional anak. Kemudian
ini Bu, areanya Bu yang ingin hendak dicapai setelah ini. Areanya apa saja Bu? Nggih, yang ingin dicapai di sini yaitu setelah pembelajaran itu, yaitu selain dengan tadi saya ingin istilahnya evaluasi kembali, atau evaluasi dengan cara nanti ada merumuskan masalah, kemudian mengamati, menganalisa dari semua tadi materi yang sudah diajarkan tadi, kemudian mengkomunikasikan kembali dengan siswa hal-hal mana saja yang ingin kita pelajari kembali atau yang ingin kita tekankan kembali di next. Bagus sekali Bu ya. Iya. Itu Bu Andri sudah mampu membuat siswa itu lebih antusias, tertarik dari rangkaian pembelajaran yang Bu Andri Dan kebetulan laksanakan. kelas itu memang istilahnya kelas itu bukan mau membandingkan betul ya. Kelas itu memang kelas istilahnya daya pikir anak itu lebih mudah mencerna setiap materi ataupun istilahnya diminta siswa untuk menganalisis itu bisa. Walaupun kelas yang lain bisa, tapi semuanya bisa insya Allah dengan menerapkan tadi gambar-gambar tersebut untuk bisa merumuskan masalah, kemudian mengamati, menganalisa, bahkan sampai mengkomunikasikan dalam bentuk kelompok-kelompok mungkin kelas dan sebagainya. Berarti pemetaan yang sudah dilakukan Bu Andri antara kelas 1 dengan kelas lain itu sesuai kebutuhan belajarnya sudah tepat ya Bu ya? Sudah tepat. Sesuai dengan kemampuan kelas-kelas masing-masing kan tidak selalu sama Pak. Oh kelas ini hand order thinkingnya mungkin lebih mumpuni, mungkin saya di kelas lain tidak ada seperti ini, saya ambil cara yang lain sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing kelas. Begitu Pak. Jadi diferensiasinya masuk Bu ya, karena memetakan kebutuhan dilihat dari profil, potensi dan minat. Kemudian setelah itu untuk kedepannya Bu Andri, rencana tindak lanjut dari Bu Andri apa untuk pengembangan diri dan juga pembelajaran untuk anak misalkan, karena kan objeknya tetap anak Ibu. Ya Pak Dana, untuk rencana tindak lanjut ke depan dalam materi ini, mungkin saya akan mengembangkan kembali dengan model, walaupun mungkin dengan materi yang sama, saya akan mengembangkan dengan model yang berbeda. Kalau hari ini misalkan saya menggunakan visual, besok saya akan menggunakan yang audio visual. Mungkin lagi anak saya ajak ke laboratorium bahasa atau lab yang ada di sekolah kita atau sekolah saya, itu dengan menggunakan IT yang ada. Jadi searching materi, dan kemudian anak bisa mengolah, kemudian anak bisa speaking up dari pelajaran itu sendiri. Jadi perbanyak lagi medianya Bu, sesuaikan dengan materi ini juga. Bahkan satu materi bisa beberapa media Bu. Bisa dikembangkan dengan banyak istilahnya banyak media yang saya gunakan di sini. Tapi untuk tahap saat ini baru visual. Biasanya dengan bentuk kelompok tadi diarahkan dengan materi tadi, narasi tadi, fokus sangkurian, kemudian dengan metode gambar, dan besok dengan metode yang berbeda seperti yang saat pada panjangan tadi. Luar biasa Bu, terima kasih Bu sudah bisa observasi dan melaksanakan pembelajaran yang Ibu lakukan gitu. Semoga kedepannya kita bisa berproses terus ya, sharing-sharing terus supaya nanti lebih menarik, lebih maju lagi untuk sekolah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih waktunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.